Chemistry Marsyanda alias Caca dan putri sulungnya Siana Amira Kasyafani emang selalu menarik perhatian ya besti obsesi. Pasalnya meski nggak tinggal serumah, ibu dan anak ini tetap kompak dan punya hobi yang sama loh. Ya, keduanya sama-sama suka make up dan mix and match outfit mereka. Yang paling bikin warganet gumus, dalam salah satu acara, Siana mengungkapkan bahwa kecantikan yang ia miliki berasal dari sang ibu. You gave me amazing genetics. Kayak gimana maksudnya ibu ngasih genetik yang amazing? Muka sayang. Alhamdulillah deket banget, aku seneng banget karena aku di tempatnya Siana tuh nyaman untuk cerita apapun sama aku. Dia terbuka sama aku soal teman-temannya, soal cerita update terbaru dalam hidupnya, soal sekolahnya gitu. Jadi aku pengen nggak ada gap di antara kita yang membuat dia segan untuk terbuka sama aku. Well, merasa punya kecantikan yang tak kalah hebatnya dari sang ibu, Siana yang usianya sudah menginjak 11 tahun ini pun mengaku punya cita-cita menjadi seorang aktris persis seperti profesi ibunya. Wah, ngefans berat nih kayaknya Siana sama ibunya. Hehehe. Kalau udah gede, oh ya jadi aktris sih. Waduh, headline nih besok pusing. Ya lihat ibu main film jadi kayak berinspirasi kayak oh kayak seru juga nanti kalau udah gede kayak gini ya. Jadi aktris juga kayaknya ya banyak motivasi buat aku jadi aktris, belajar baik dari ibu juga sama ayah juga pelajaran. Nggak, aku mau Siana jadi dirinya sendiri. Kita sekarang sekolah dulu yang penting ya. Aku tuh sekolah dulu. Masalah nanti dia ke depannya, aku mau bebasin Sian aja apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia bahagia. Ya pengen nyiapin dia untuk jadi lu kerjain aja apa yang menurut lo bahagia, kita jagain aja. Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan Ruben Onsu emang definisi the real bestie sejati. Selain sudah menganggap sebagai saudara sendiri, ketika di antara mereka ada yang sedang butuh bantuan, Ayu, Ruben, Igun pasti langsung gercep pasang badan dan turun tangan untuk membantu. Saat Ayu Ting Ting syuting video klip untuk single terbarunya yang berjudul Jangan Ya Deh, Igun dan Ruben turun tangan membantu menjadi modelnya. Oh iya benar. Halo. Hai. Udah belum lo? Belum. Baru. Iya dong. Makasih banyak loh, Sama-sama dong. Dan seperti inilah keseruan Igun dan Ruben saat syuting video klip single terbaru Ayu Ting Ting. Kerennya lagi tuh, Igun dan Ruben jadi model video klip Ayu Ting Ting secara cuma-cuma alias gratis, tidak dibayar Rp1 pun. Mas ibu ngomong gitu, ini ada budgetnya sih kalau begini? Ya nggak ada dong, Oma. Dia datang ke kematian aja nanya budget yuk. Apa juga dia nanya budgetnya? Dia kan usaha dulu. Kalau dapat Ayu nggak dapat, oh ya udah paling dia cuma ngomong gitu dong. Oh. Mas, aku lah. Iya. Nggak malu kalau lu pada minta. Alhamdulillah lancar. Nah, ini juga bareng sama rekan-rekan selebritis. Iya dong, pokoknya rahasia. Ya pokoknya tungguin aja, masa dikasih tahu. Dadah. Kita teman-teman sahabat-sahabatnya ikut andil, itu lagunya enak. Insya Allah minggu depan udah bisa tayang, jadi kalian bisa dengerin lagunya. Aku sih joget-joget aja tadi. Tadi ada Kak Ruben, ada Wendy. Tadi yang pas jamnya aku datang ya. Habis itu setelahnya nggak tahu ada siapa lagi. Biasa aja. Yang namanya dimintain tolong ya datang, ya kan namanya teman. Demi Ayu Ting Ting, Igun rela meluangkan waktunya syuting video klip single terbaru Janda Anak Satu itu. Padahal selain sedang getol-getolnya visit store bisnis busana dan hijabnya, Igun juga sedang sibuk merintis bisnis baru perhiasan yang berkolaborasi dengan seniman asal Bali, Inyoman Nuarta. Ya, aku memang sudah sering berkolaborasi dengan perusahaan emas dan berlian ya. Tapi tahun ini saya kembali ke fashion jewelry dan kita sepakat berkolaborasi dengan Nyoman Nuarta karena memang beliau adalah seorang maestro, pematung yang karyanya sudah tidak diragukan lagi. Kita nggak hanya mentok bikin baju ya, tapi berkarya itu kan bisa banyak hal. Saya bisa bikin kompor, saya bisa bikin perhiasan, sebentar lagi saya mau launching kasur.
Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Ayu Ting Ting. Emang potret nyata bestie yang gak cuma ada saat suka, menghilang entah kemana saat duka lara. Buktinya Igun dan Ruben selalu full support buat Ayu Ting Ting. Termasuk saat Ayu batal tunangan dengan perwira tentara. Kala itu, Igun mengirimkan buket bunga yang super duper gede buat menghibur Ayu Ting Ting. Nggak ada curhat-curhat, nggak ada curhat. Kita kayak Tom and Jerry ya, kalau lagi moodnya bagus, ya bagus. Kalau lagi pengen ngajak ribut, ya ribut gitu kan. Kalau kita berteman bisa saling support, selalu ada di saat salah satu dari teman kita membutuhkan gitu. Nina Carolina alias Mpo Alpa lagi harap-harap cemas nih Besti Obsesi. Gimana nggak cemas coba? Sekitar akhir September atau awal Oktober mendatang, Mpo Alpa bakal melahirkan calon anak kembarnya. Kata Mpo Alpa sih, calon anak kembarnya bakal lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Alhasil, Mpo Alpa pun udah mulai cuti dari pekerjaannya dan pengen konsen dengan kehamilannya. Kalau masa deg-degan ya, karena kan ini udah hamil berapa sih? 10 atau berapa sih? Gue lupa dah. Pokoknya udah mulai was-was lah intinya gitu. Bismillah lah ya. Karena gue udah ngerasain masuk ruang operasi, jadi gue agak takut. Udah ngerasain, iya. Udah pernah apa sih namanya? Usus buntu. Jadi gue agak takut. Nggak nyangka. Cuman kalau Bang Idung bilang, dia udah yakin kalau dia bahkan suatu saat bakalan punya keturunan kembar. Cuman gue nya nggak yakin gitu. Kalau dia udah yakin waktu si Petong masih kecil. Agak mungkin gue bilang gitu, karena gue nggak yakin kan. Bener aja. So, kira-kira Mpo Alpa bakal milih melahirkan dengan proses normal atau sesar ya? Soalnya kan dia aja udah takut tuh masuk ke ruang operasi. Kalau posisi anak bagus ya, pala udah di dua-duanya dari umur 7 bulan tuh pala bayi udah di bawah. Itu udah bagus. Kalau buat normal sebenarnya bisa, cuman gue balik lagi ke diri gue sendiri, nggak mau ngambil resiko. Jadi karena ini kan pengalaman pertama ya, jadi kayak nggak mau ambil resiko gitu. Jadi nggak mau karena satu umur, satu juga takutnya ngedennya kurang gitu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Ya, mendengar hasil sidang hari ini, ya alhamdulillah ya, yang pertama karena sidangnya berjalan lancar. Terus mau berterima kasih banget sama jaksa penuntut umum, semua hakim, majelis hakim, terus tim kepolisian juga yang kemarin sudah membantu kita semua. Terdakwa atas kasus pembunuhan Dante Yuda Arfandi hanya berjalan gontai keluar sidang. Usai mendengar jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman mati kepadanya, JPU berpendapat kalau Yuda pantas menerima hukuman mati. Yuda sudah melakukan perbuatan sadis, menenggelamkan Dante di kolam renang sampai tewas, tetapi Yuda tak pernah menyesali perbuatannya. Sidang hari ini selesai dari ini. Yuda gimana Yuda? Bagaimana reaksi keluarga Yuda mendengar Yuda terancam hukuman mati? Di luar dugaan reaksi ayah Yuda dan keluarganya, justru terlihat santai saja, tak ada ledakan emosi, seperti yang ditunjukkan saat adu mulut dengan awak media. Namun di balik sikap tenangnya itu, ayah Yuda sempat melontarkan kata-kata sinis atas tuntutan hukuman mati dari JPU. Hukuman mati seperti apa? Biarin aja, selesai jaksa. Harapannya mungkin Om untuk sidang selanjutnya. Nggak ada harapan. Om, pembelaannya nanti seperti apa Om?
Kalau misalkan tadi di luar orang tuanya ngomong apa, lebay atau apa ya, terserah dia mau ngomong apa, haknya dia juga untuk berpendapat. Yang penting di sini aku bersyukur banget JPU udah bekerja keras untuk nentuin tuntutannya apa. Sementara itu, reaksi Tamara justru kontras dengan yang dipertontonkan selama ini di persidangan. Tamara selalu emosional dan kerap kali adu mulut dengan keluarga Yuda. Bisa jadi semua emosi Tamara sudah terlampiaskan setelah mendengar Yuda yang merenggut nyawa anaknya dituntut hukuman mati. Sudah setimpal banget ya dengar itu semua. Makanya aku bersyukur banget, walaupun tadi nggak bisa hadir ya dalam ruang sidang, tapi kan pas dengar tuntutannya itu kayaknya lega gitu ya, sedikit lega. Jadi sekarang berharapnya tinggal seterusnya ini berjalan lancar, sidang selanjutnya dan tuntutan hakim juga sama. Kasus pembunuhan Dante memang telah mengaduk-aduk emosi publik. Sudah korbannya bocah tak berdosa, dibunuh secara sadis pula. Di awal kasus, publik bahkan sempat malah beli Tamara main drama karena diduga ikut terlibat dalam pembunuhan Dante. Semua itu terjadi setelah publik menilai reaksi Tamara terlalu tenang untuk ukuran seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya secara tragis. Sekarang boleh saja Tamara bilang sangat lega mendengar Yuda, mantan pacarnya itu dituntut hukuman mati. Namun vonis belum dijatuhkan. Bisa jadi majelis hakim meringankan hukuman Yuda. Sekarang sih tinggal nunggu keputusan dari hakim aja ya. Kan jaksa penuntut umum sudah bekerja keras untuk ini semua, makasih banget. Tinggal tunggu keputusan hakim, semoga aja hasilnya tetap sama dan sesuai. Berbulan-bulan menjalani proses rumit dan cukup panjang, perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya menemui titik terang. Ya, tepat di hari Selasa 24 September 2024 kemarin, Ruben dan Sarwenda akhirnya resmi bercerai setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara gugatan cerai ini secara first take atau tanpa kehadiran penggugat. Jadi setelah beberapa kali persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Ruben Onsu terhadap istrinya, pada hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut secara first take dalam arti tanpa hadirnya tergugat. Keputusan Ruben Onsu untuk menceraikan Sarwenda memang cukup mengejutkan. Pasalnya baik Ruben maupun Wenda dikenal selalu tampil mesra di depan publik, bahkan selalu dijadikan sebagai role model pasangan selebriti yang diidam-idamkan netizen. Lantas, benarkah dari perceraian ini, Sarwenda mendapatkan hak asuh atas anak-anak mereka? Karena jika ditelisik dari akun sosial media Wenda, dirinya lebih sering memamerkan kebersamaan dengan anak-anaknya. Kalau anak itu masih di bawah umur, ada berada di kekuasaan oleh istrinya, tetapi tidak menutup kemungkinan suaminya ikut berperan serta mengurus anaknya tersebut. Upaya Andre Taulani untuk menyandang status duda nampaknya belum berhasil alias gagal. Pasalnya permohonan cerai talak yang diajukan Andre kepada sang istri Rinwartia Trigina resmi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tiga Raksa Tangerang. Bukan tanpa alasan, permohonan cerai talak tersebut ditolak lantaran Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan mantan vokalis Tinky itu tidak cukup kuat untuk disetujui atau tidak memenuhi undang-undang perkawinan. Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pemohon dan termohon itu tidak terbukti. Pemohon dan termohon hanya kurang komunikasi saja.
Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi praktek di ruang poligigi, lalu tiba-tiba ada perempuan masuk, yang rambutnya panjang, pucat, nggak nyapa apa-apa, langsung duduk di kursi dental. Sebagai debut pertama kalinya sebagai sutradara dalam sebuah film horor, Baim Wong patut berbangga hati. Pasalnya dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu, Baim Wong berhasil menggiring pencinta film horor Indonesia sejumlah 600.000 penonton untuk menyaksikan keangkeran sebuah klinik yang penuh dengan misteri tak terungkap dalam film Lembayung. Tak hanya para pencinta horor yang begitu antusias menyaksikan kengerian film Lembayung, Raffi Ahmad juga mengakui bahwa film garapan Baim tersebut sukses membuatnya berdecak kagum. Parah Baim, keren. Beda nggak? Beda nggak? Gawat. Terbaik nggak? Bagus banget Bayung, gokil. Harapannya pasti semoga nanti banyak yang menonton dan semoga antusiasnya sama dari hari ini sampai nanti seterusnya film ini tayang setiap hari sama ramainya sama antusiasnya. Lembayung! Wanita dijajah pria sejak dulu.